warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah mikrotesing. Dan saya Yesi Apriana, Aminah Rosada, saya Rumahnya Putri, saya Tiara Dianti Putri, Saya Bella Andi Lestari. Saya Setiani. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Di sini siapa kakak kelasnya? Bella. Saya Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati, berdoa mulai. Doa selesai. Coba lihat kiri kanan kalian dulu, ada nggak temannya yang nggak hadir? Nggak ada. Dulu ya. Ya. Desti Ayu hadir. Septiani hadir. Tiara hadir. Bella Adi Lestari. Semua ya. Iya Ibu. Ingat nggak materi minggu lalu? Materinya tentang pasar. Pasar itu tempat pembelian barang. Mungkin ada yang lain? Saya Bu. Ya. Pasar itu tempat terjadinya transaksi jual dan beli. Saya Ibu. Tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Jadi betul sekali ya yang dibilang sama teman-teman. Pasar itu tempat terjadinya transaksi jual beli. Materi selanjutnya Ibu ingin kalian itu menonton video ya. Dari video yang kalian nonton itu, apakah kalian tahu kira-kira materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Belanja Ibu. Terus ada lagi? Terus ada lagi? Ya, materi kita hari ini itu tentang permintaan dan penawaran. Ini pada nangkep ya? Udah nggak semangat lagi belajarnya ini. Belajar semangat dan ngantuk lagi. Coba kalian bentuk semangat dulu. Ya? Tepuk semangat. Semangat. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui apa itu permintaan dan penawaran, untuk memahami faktor-faktor permintaan dan penawaran, dan untuk mengetahui apa itu kurva permintaan dan keseimbangan pasar. Dan kita akan melakukan diskusi kelompok. Baiklah adik-adik, kita akan melanjutkan kita membahas permintaan dan penawaran. Baik adik-adik, saya akan tanya apa yang kalian ketahui tentang permintaan. Adik-adik, ada yang tahu apa itu permintaan? Saya Bu. Silakan Bella. Jadi permintaan itu seseorang yang mengirimkan suatu barang atau jasa. Permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen. Ada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu secara umum. Permintaan akan meningkat saat harga turun, dan sebaliknya permintaan akan menurun saat harga naik. Jadi hubungan ini disebut sebagai hukum permintaan. Baik, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Harga barang itu sendiri. Boleh? Contohnya seperti ballpoint. Ketika harga ballpoint ini naik dengan harga 10.000, apakah ada yang akan membelinya? Dengan nominal harga yang sebelumnya itu dengan harga 3.000, ada yang akan membeli? Nggak ada. Ya, sedikit. Ketika harganya kembali ke 3.000, apakah kalian akan membeli? Iya. Ya, membeli. Oke, baik. Itu dari contoh harga barang itu sendiri. Jika harga barang meningkat, permintaan biasanya menurun. Jika harga barang turun, permintaan cenderung meningkat. Contohnya seperti yang turun tadi. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian ada harga barang substitusi. Jadi barang substitusi ini barang yang bisa digantikan, walaupun dengan barang yang berbeda. Contohnya apa itu? Contohnya seperti kopi dan teh. Ketika harga kopi itu dikasih dengan harga 10.000 dan sedangkan teh dengan harga 3.000,
Kalian sebagai mahasiswa, mana yang kalian pilih, kopi atau teh? Teh. Teh Ibu. Kenapa lebih memilih teh? Nah, itulah contoh singkatnya dari harga barang substitusi. Jika harga barang substitusi naik, permintaan untuk barang yang bersangkutan bisa meningkat. Itu apa permintaan dan faktor-faktor yang menjadi penyebab dari permintaan ini sebenarnya yaitu mengenai kurva dari permintaan ini. Yang dimana dapat kita lihat di sana yaitu kurva permintaan adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Yang dimana yang di sini yaitu kurva dari sini yaitu price-nya. Ada tahu price itu apa? Harga. Ya, benar sekali yaitu price harga. Sedangkan quality. Oke, pergerakan dari permintaan kurva ini yaitu didasarkan pada harga itu sendiri. Yang dimana ketika yang dicontoh. Baik teman-teman sekalian, karena tadi kita udah mempelajari tentang apa itu penawaran, jadi masih ingat kan ya? Nah sekarang ibu pengen tanya nih sama anak-anakku sekalian, kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi dari permintaan itu sendiri? Harga barang itu sendiri. Oke, ada yang lain juga? Ada? Enggak ada ya? Oke, baik. Dan ini jawabannya udah bagus, betul ya? Karena juga ada di depan ya. Penawaran itu yang pertama ada harga barang itu sendiri. Nah, apa maksudnya dari harga barang itu sendiri? Nah, di sini penjelasannya harga yang lebih tinggi mendorong produsen untuk menawarkan lebih banyak barang. Apa maksudnya? Nah, salah satu contohnya ketika harga barang, misalnya harga cabai naik. Nah, otomatis para petani itu lebih banyak menanam cabai karena akan meningkatkan produksi mereka dan barang tersebut yang banyak itu bisa ditawarkan dengan banyak kepada para konsumen. Jadi seperti itu. Apa yang dikatakan teman-teman kalian itu benar ya. Jadi keseimbangan pasar yaitu terjadi ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Nah, pada titik keseimbangan harga yang berlaku disebut sebagai harga keseimbangan atau harga equilibrium dan jumlah barang disebut sebagai jumlah keseimbangan. Di sini ada yang belum paham apa itu tentang keseimbangan pasar yang Ibu jelaskan tadi? Paham Ibu? Coba apa yang Ibu sampaikan tadi? Keseimbangan pasar itu terjadi ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Baiklah, Nana, hari ini Ibu akan membagikan kalian kelompok dan kalian akan berdiskusi. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran pada pasar modern, sedangkan kelompok 2 akan mencari atau membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang permintaan dan penawaran pada pasar tradisional. Materinya sudah jadi. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2, ya Ibu. Siapa yang akan maju duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1 aja. Ya udah. Ayo kelompok 1 paparkan saja. Jadi di sini untuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di pasar modern itu ada gaya hidup dan tren konsumen, kemudian ada pendapatan menengah ke atas, kualitas produk dan kemasan, promosi dan diskon, kemudahan transaksi digital, sama lokasi dan kenyamanan belanja. Untuk penawarannya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baik. Penawarannya yaitu ada rantai pasar yang terorganisir. Apa sih organisir? Kemudian yaitu kerjasama dengan distributor besar. Kemudian yang ketiga yaitu standar kualitas
Baik